Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Salihin salihat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Materi kita untuk hari yang pertama adalah tentang mauqi'ul Arab wa qawamuha, posisi bangsa Arab dan kaum-kaum yang ada di dalamnya. Kemudian pembahasan tentang pola kekuasaan yang ada di bangsa Arab. Ini kalau di buku yang versi bahasa Arab ada sekitar 18 halaman. Ya, kemudian Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri di paragraf pertama di bab ini beliau sebutkan bahwa sirah nabawiyah itu adalah ibarah anir risalah. Ini adalah ibaratun fil haqiqati anir risalah. Jadi sirah nabawiyah adalah bagaimana risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu diaplikasikan di masyarakat secara nyata. Bagaimana pengaplikasiannya itu kita lihat di dalam sirah nabawiyah. Kemudian beliau sebutkan bagaimana cara Rasulullah SAW mengeluarkan bangsa yang beliau pimpin itu, bangsa yang beliau bina itu, minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Maka perlu kita bahas kondisi sebelum Rasulullah SAW diutus, agar kita bisa membandingkan sebelum Rasulullah SAW diutus itu seperti apa dan setelah Rasulullah SAW diutus itu seperti apa. Nah, ini kita bisa membandingkan itu. Bagaimana bangsa yang ummi, kemudian bangsa yang ummi tidak mengenal perangkat peradaban, membaca, menulis. Kemudian bangsa yang tenggelam dalam kejahiliahan diubah sampai menjadi bangsa yang umat yang khair ummah, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Itu bagaimana caranya? Itu kita lihat semuanya ada di dalam sirah nabawiyah. Maka dalam surat Al-Jumu'ah Allah sebutkan di ayat 2, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah mengutus kepada bangsa yang ummi, yang tidak mengenal perangkat peradaban paling mendasar. Diutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri untuk membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkannya, kemudian yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, disucikan dari noda-noda jahiliyah, kemudian diajarkan tentang isi Alkitab wal hikmah, isi Al-Quran, kemudian Al-Hikmah. Al-Hikmah itu penjelasan dari Alkitab. Kita mengenalnya sebagai As-Sunnah. Nah, tapi aplikasinya itu ada di mana? Aplikasinya ada di sirah nabawiyah. Contoh misalnya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan musuh-musuh beliau, orang Yahudi misalnya. Kapan orang Yahudi diajak berunding, kapan diajak terlibat dalam perjanjian, dan kapan mereka diperangi. Nah, semuanya itu bagaimana pengaplikasiannya di lapangan bil hikmah secara tepat, itu kita saksikan di mana? Di dalam sirah nabawiyah. Yang berikutnya, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau akan membahas tentang kondisi sebelum kenabian itu yang terkait dengan agama-agama, kondisi sosial, akhlak bangsa Arab, kemudian kondisi ekonomi dan seterusnya. Tapi sebelum membahas itu semua, beliau bahas itu situasi politiknya. Nah, di Jazirah Arab secara umum itu terjadi salah satu ciri yang sangat menonjol adalah terjadi kesenjangan kelas sosial, kasta. Meskipun tidak seperti orang India yang membuat kasta sangat banyak dan itu tapi di bangsa Arab juga terjadi itu. Orang kalau bukan dari kabilahnya, dia dipandang sebelah mata. Misalnya ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau tidak berdarah Quraisy, maka beliau dipandang sebelah mata. Kemudian apalagi kalau dia berstatus budak, orang-orang seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir yang keluarganya mantan budak, itu tidak bisa diajak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang-orang Quraisy. Mereka tidak mungkin diajak
duduk bersama satu majelis. Kemudian kalau ada penguasa itu pasti otoriter, ya, diktator. Kemudian salah satu ciri berikutnya mudah terjadi perang. Kalau sudah penguasa, pemimpin kabilahnya menyatakan perang semua. Meskipun yang menjadi pemantik itu urusan pribadi atau urusan yang terkait dengan hanya urusan gengsi saja. Hanya karena disindir pakai syair itu bisa terjadi peperangan. Kemudian juga ada pemimpin-pemimpin seperti itu, tapi mereka tidak bisa menjadi tempat mengadu oleh rakyatnya, menuntut keadilan sosial, itu mereka tidak bisa mewujudkan itu. Justru yang ada kesenjangan yang sangat besar. Orang kalau sudah berstatus budak ya sudah tidak bisa apa-apa di masyarakat, dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata. Namun untuk pemerintahan di Hijaz itu punya kelebihan dibandingkan yang ada di Yaman, Syam, Hirah atau Irak. Yang ada di Hijaz relatif dihormati karena mereka yang mengurusi Ka'bah. Jadi ada sisi-sisi ini dianggap mereka pemimpin-pemimpin spiritual, karena orang-orang Arab di berbagai penjuru di Yaman, Syam, yang di Hirah itu semuanya kalau berhaji datangnya ke Mekah. Pembahasan yang kedua, penulis membahas tentang mauqi'ul Arab, posisi atau letaknya. Yang disebut, kalau kita nyebut Arab itu jazirah Arab itu sebelah mana? Nah, itu yang beliau sebutkan batasan-batasannya. Ini lebih mudah kalau kita lihat peta. Yang berseberangan dengan benua Afrika dibatasi dengan Laut Merah. Kemudian sebelah selatan dengan Samudra Hindia atau Laut Arab yang nyambung ke Samudra Hindia. Kemudian di sebelah utara berbatasan dengan Syam, kemudian Gurun Sinai, kemudian yang ada yang berbatasan dengan Irak. Nah, ini batasan-batasannya atau letaknya. Kemudian juga penulis membahas tentang Arab itu kenapa disebut Arab, karena secara bahasa itu artinya masih tidak jauh-jauh dengan makna gersang, kemudian susah air gitu. Kemudian menarik, beliau menyebutkan bahwa letak geografis yang seperti itu ditambah kondisi alamnya, Jazirah Arab itu beliau sebut sebagai benteng yang kondisi karena di dalamnya itu padang pasir, medan yang berat. Beliau sebutkan ini hasinan mani'an la yasmahu lil ajanib. Ini benteng yang kokoh yang bisa secara alami membuat mereka susah ditembus. Maka dari itu mereka dari dulu relatif merdeka, meskipun mereka hidup berdampingan dengan dua imperium besar, yaitu Romawi dan Persia, tapi tidak pernah mereka dikuasai langsung oleh Romawi dan Persia. Tapi ini sebetulnya juga menarik. Romawi dan Persia itu tidak mau melirik Jazirah Arab itu, memang selain mereka dianggap tidak punya sumber daya alam, juga mungkin dilihat sumber daya manusianya juga tidak ada apa-apanya. Kemudian orangnya suka perang, bangsa yang ummi, tidak kenal baca tulis, tidak dilirik, bahkan mungkin tidak digambar di peta, tidak terlalu diperhatikan maksudnya di peta Romawi maupun Persia. Tapi luar biasa Rasulullah SAW dalam waktu 2 dekade beliau mengubah bangsa yang tidak diperhitungkan sama sekali di kancah dunia, berubah menjadi bangsa yang bisa tampil memimpin peradaban dunia. Hanya dalam waktu 2 dekade. Dilanjutkan di masa Khulafaur Rasyidin, berubah menjadi bangsa yang memimpin dunia. Berikutnya penulis membahas tentang Al-Imarah bil Hijaz, pemerintahan di Hijaz. Hijaz ini wilayah Mekah dan sekitarnya, pusatnya di Mekah. Dalam waktu yang panjang dipegang oleh Nabi Ismail dan anak keturunannya. Nabi Ismail sendiri usianya 137 tahun.
dan beliau yang punya hak khusus terkait dengan Ka'bah, air Zam-Zam dan seterusnya. Tapi ada masanya mereka tidak pegang kendali. Masa-masa ketika Bukhtanasar atau Nebukadnezar, penguasa Babilonia, itu menginvasi wilayah-wilayah lain. Nah, ini anak keturunan Nabi Ismail itu sempat mereka keluar dari Mekah. Kemudian pemerintahan di Mekah, kekuasaan di Mekah itu diambil alih oleh Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini bukan dari Adnaniyah, bukan dari keturunan Nabi Ismail, tapi dari Qahtan tadi. Kemudian setelah masa yang panjang, barulah nanti di masa anak keturunan Nabi Ismail yang namanya Qusay bin Kilab itu yang mengambil alih kembali kekuasaan di Mekah terkait dengan pengurusan Ka'bah dan seterusnya. Sampai nanti Qusay bin Kilab ini dia yang pertama kali membangun Darun Nadwah. Ini bisa dibilang semacam parlemennya orang-orang Mekah. Kemudian dia bagi lagi, ada hak khusus yang diwariskan kepada 4 anaknya. Hak terkait dengan Darun Nadwah, kemudian terkait dengan Royah ini panji perang. Kemudian Hijabah ini terkait dengan kunci Ka'bah, yang pegang kunci Ka'bah. Kemudian Rifadah, hak untuk memberi makan jamaah haji, dan Siqayah, hak untuk memberi minum makan jamaah haji. Ini hak istimewa yang bagi orang Arab di zaman itu, bagi orang Mekah terutama di zaman itu, ini sesuatu yang prestisius, yang sangat membanggakan sekali. Nah, nanti di anak keturunan mereka ini sempat terjadi persaingan terkait dengan hak-hak ini. Kemudian nanti barulah sempat dipegang Abdudar. Kemudian nanti setelah itu anak keturunan Abdi Manaf itu menuntut haknya. Mereka yang kemudian nanti mengambil alih hak-hak itu. Dari keturunan Bani Abdi Manaf inilah nanti ada yang namanya Bani Hashim. Bani Hashim, kemudian anaknya Hashim itu nanti ada Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi ini jalur keturunan nasab Rasulullah SAW, yang mana kakek-kakek Rasulullah SAW itu orang yang memang dari dulu sangat terhormat, sangat dihormati di Mekah. Sedikit lagi tentang sejarah Yaman. Ada beberapa peristiwa terkait dengan sejarah Yaman yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Salah satunya yang pertama adalah Sailul Aram, peristiwa banjir besar yang terjadi ketika bendungan Ma'rib itu jebol. Kemudian Allah binasakan kaum Saba. Kemudian juga Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud adalah peristiwa ketika orang-orang Masihi atau Nasrani dibantai, terjadi genosida yang dilakukan oleh Dzunwas, salah satu raja di Yaman yang terpengaruh agama Yahudi. Kemudian juga Ashabul Fil ini ketika Abraha menyerang Ka'bah. Nah, ketiganya ini tidak ada di dalam Al-Quran, tapi tidak ada di dalam kitab-kitab seperti Injil dan Taurat, kitab-kitab Ahlul Kitab. Kenapa? Karena masa terjadinya ini jelas terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam, di masa fatrah, masa antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini tidak ada di dalam Injil karena terjadi di masa jeda antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihissalam. Berikutnya kerajaan di Hirah atau Muluk di Hirah. Kerajaan di Hirah ini mereka berada di bawah pengaruh Persia. Jadi mereka masih dari kalangan bangsa Arab, berdarah Arab. Mereka tinggal di wilayah Irak, tapi berada di bawah kekuasaan Persia. Sebaliknya yang ada di Syam, yang terkenal adalah Al-Ghassan, anak keturunan Ghassan. Kerajaan di sana tidak merdeka penuh sama seperti Hirah. Mereka berada di bawah pengaruh Romawi. Jadi mereka berdarah Arab tapi di bawah pengaruh Romawi. Berbeda dengan Yaman dulu. Yaman pernah memiliki imperium sendiri. Sedangkan yang di Hijaz ini wilayah antara Mekah Madinah atau Saudi lah sekarang itu bukan Saudi secara umum ya. Mekah Madinah itu namanya Hijaz. Nah, di Hijaz ini
para penguasanya mereka tidak memiliki kerajaan, rajanya tidak memiliki mahkota seperti di Syam dan Hira, tapi mereka berasal dari kabilah-kabilah, pemimpin kabilah-kabilah. Tapi mereka punya kekuasaan bisa seperti raja, bahkan melebihi raja, sangat ditaati oleh kaumnya. Maka orang-orang seperti Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, kemudian Utbah bin Rabi'ah itu memiliki pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat. Ini yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, atau dalam Al-Quran disebut golongan al-mala, golongan elit, yang dulu juga para nabi menghadapi golongan seperti ini, kelas masyarakat seperti ini. Berikutnya penulis membahas tentang kekuasaan penguasa-penguasa yang ada di Jazirah Arab. Beliau bagi dua. Ada yang bentuknya muluk itu jamak dari kata malik, itu raja. Muluk itu ini raja-raja, bentuknya kerajaan. Nah, yang bentuknya kerajaan itu ada beberapa. Ada kerajaan-kerajaan di Yaman, kemudian di Syam, kemudian di Hira, sekitar Irak. Tapi yang seperti ini, meskipun mereka bentuknya kerajaan, tapi sebetulnya tidak merdeka secara total, secara penuh. Nah, kemudian ada yang kedua, bentuk yang kedua itu bentuknya imarah, seperti di wilayah Hijaz. Hijaz itu wilayah Mekah Madinah, itu di Saudi. Itu tidak ada kerajaan seperti yang di Yaman atau di Syam, kerajaan Ghassan. Kemudian di Hira tidak seperti itu, tidak ada raja yang pakai mahkota begitu. Tapi yang di Hijaz ini bentuknya imarahnya, pemerintahannya itu pemimpin kabilah itu sangat ditaati oleh kaumnya, anggota klannya, dan kadang-kadang mereka diposisikan melebihi raja. Nah, kemudian setelah itu penulis membahas tentang sejarah kerajaan raja-raja di Yaman, kemudian di Hira, wilayah Irak, dan Syam. Nah, di Yaman beliau bahas sangat panjang. Beliau bahas dari masa sekitar 650 sebelum Masehi sampai setelah Masehi, 650-an sebelum Masehi sampai 300-an Masehi. Nah, ini sejarah panjang. Jadi beliau bahas sejak masa Maghrib Saba. Ini kerajaan Saba. Dan kita kenal Saba itu kan ketika membaca kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di Palestina itu. Saba itu Yaman, jarak yang sangat jauh. Jadi Yaman dulu pernah memiliki imperium yang sangat besar, yang kekuasaannya sangat besar sampai ke menguasai Jazirah Arab. Kemudian setelah itu ada masa mereka masih kerajaan Saba, tapi tidak menggunakan gelar Maghrib. Kemudian ada masa mereka kemudian nanti mengalami penurunan, masa mengalami menuju keruntuhan, mereka terpecah belah, sampai nanti Yaman itu sempat dikuasai oleh Habasyah dan sempat dikuasai oleh Persia. Dan ketika kita bicara Yaman dikuasai Habasyah, itu artinya dikuasai oleh Romawi juga, karena Habasyah itu di bawah pengaruh Romawi. Ada saatnya nanti setelah itu mereka dikuasai oleh Persia. Jadi ketika Nabi Muhammad alaihissalam diutus, itu Yaman sedang dikuasai oleh Persia. Sebelumnya ketika Abraha menyerang Ka'bah, Abraha kan dari Yaman. Yaman itu dikuasai oleh Habasyah. Nah, Habasyah itu berada di bawah proksi Romawi karena memiliki kesamaan agama resminya, sama-sama Nasrani. Di pembahasan berikutnya penulis membahas tentang aqwamul Arab atau bangsa Arab. Beliau langsung bagi tiga: Baidah, Arab yang sudah punah, kemudian Aribah dan Musta'arabah. Mungkin lebih enaknya kita bagi dua dulu, Baidah dan Baqiyah, yang sudah punah dan yang masih tersisa. Yang Baidah, yang sudah punah, itu contohnya kaumnya Nabi Hud dan Nabi Soleh, yaitu kaum Ad dan kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kaum dari Nabi terdahulu yang masuk kategori Arab,
Karena tidak semua nabi terdahulu itu berasal dari bangsa Arab. Nabi Lut itu bukan berdarah Arab. Nah, yang berdarah Arab contohnya ini Nabi Hud dan Nabi Saleh, yang itu kaumnya sudah tidak terlacak. Kemudian yang masih tersisa itu yang dibagi dua, aribah dan musta'rabah. Aribah itu yang masih asli, dan musta'rabah itu yang sudah bercampur dengan pendatang. Nah, aribah ini klan besarnya disebut Qahtan atau Qahtaniyah. Ini sebagian menetap di Yaman, sebagian berdiaspora keluar dari Yaman. Yang menetap di Yaman ini Bani Himyar. Kemudian yang klan besar berikutnya Kahlan itu berpencar-pencar. Yang nanti kita kenal ada suku atau Aus dan Khazraj di Madinah, yang ini nanti menjadi kaum Ansor, itu yang di Madinah. Ada Ghassan itu nanti yang memerangi Rasulullah SAW, yang bertempat tinggal di Syam. Ada Khuza'ah, ada Lakham Juzam. Kindah itu dari Qahtaniyah yang keluar dari Yaman, Bani Kahlan itu. Kemudian yang musta'rabah ini yang bangsa Arab yang bercampur dengan pendatang. Ini kisahnya adalah awalnya ini dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu tidak berdarah Arab. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim dan Hajar alaihissalam. Yang keduanya bukan Arab. Nabi Ibrahim dari sekitar Irak. Kemudian ibunda Nabi Ismail itu berasal dari Mesir. Nah, baru nanti setelah dihijrahkan ke Mekah itu menikah dengan wanita Jurhum, pendatang dari Yaman. Nah, anak keturunannya barulah nanti yang ini disebut dengan musta'rabah. Nanti kita kenal ada kadang disebut Adnaniyah. Kemudian dari Adnaniyah ini nanti ada Bani Kinanah misalnya. Itu keturunan dari Arab jenis ini. Nanti kita kenal di perang Fijar, bahasan perang Fijar. Perang Fijar itu perang antara Bani Kinanah dengan Qais Ailan. Qais Ailan itu kaum bangsa Arab yang mana ya? Nah, ini dari keturunan Nabi Ismail juga. Jadi Nabi Ismail punya 12 putra, kemudian dari 12 itu yang terlacak itu ada 2. Nah, dari 2 ini kemudian nanti ada Qais Ailan, kemudian nanti ada juga Bani Kinanah. Bani Kinanah itu nanti salah satu bagian dari Bani Kinanah adalah Quraisy yang Allah Subhanahu wa taala pilih.